Cenayang. Mendengar ada yang memanggil nama teman kecilnya, Lepi seketika menoleh ke belakang. Matanya membulat lebar mendapati suami bibinya tengah berlari mendekat. Takut kalau suami bibinya mengetahui keberadaan Elia, dengan cepat Lepi mendorong Elia masuk ke dalam mobil. Namun usahanya itu harus tertahan karena Elia menolak untuk masuk ke dalam. Elia, ayo cepat masuk ke mobil, di luar ada kadal buntung, nanti kita dimakan, ucap Lepi sekenanya. Tanpa melihat ke arah Lepi, Elia mengucapkan sesuatu yang baru saja lewat di matanya. Ada alasan kenapa dia menolak untuk masuk ke dalam mobil. Kita tidak bisa naik mobil ini, Kak. Akan terjadi sesuatu nanti. Sesuatu apa sih? Desak Lepi khawatir melihat pamannya yang sudah semakin dekat. Cepatlah Elia, jangan membual lagi. Simpan omong kosongmu untuk kita bicara di dalam nanti. Tapi Kak, mobil ini, aku bilang masuk ya masuk Elia. Jangan membantah, sentak Lepi tak sabar. Dengan sedikit kasar, Lepi akhirnya berhasil membuat Elia masuk ke dalam mobil. Dia kemudian segera menyusul masuk sambil melirik ke arah pria kumal yang masih terus berteriak memanggil nama Eleanor. Astaga, kenapa Paman Brian bisa muncul di sini sih? Tidak mungkin ini ada di dalam rencananya Gabrieli kan? Lebih baik Elia jangan tahu dulu kalau Paman Brian adalah ayah kandungnya. Aku takut ini tidak sesuai arahan Gabrieli. Kak Lepi, kenapa Pak Tua itu melambaikan tangan ke arah kita ya? Tanya Elia berusaha untuk terlihat tegar. Hah? Itu mungkin itu hanya pengemis yang ingin meminta uang makan. Sudahlah, jangan pedulikan dia, penjaga yuk jalan. Kita ke taman dulu untuk membeli cumi bakar, Elia. Kau masih menginginkan jajanan itu tidak? Jawab Lepi gugup saat mencoba mengalihkan perhatian Elia dari kehadiran Paman Brian. Elia mengangguk sedih saat Lepi menyebut ayahnya sebagai seorang pengemis. Mungkin ini adalah kali pertama Elia bisa melihat rupa ayahnya dari jarak dekat. Karena selama ini, Elia hanya melihatnya melalui internet, itu pun hanya bisa dia lakukan jika sedang mempunyai uang lebih. Salah satu hal yang menjadi penyebab kenapa Elia bisa kekurangan gizi, dia memberi makan cacing di perutnya hanya 1 kali sehari, hanya demi bisa melepas rindu pada keluarganya melalui layar komputer. Oke, kita beli semua cumi bakar yang ada di sana, ucap Lepi sembari menarik nafas lega. Sementara itu, Brian yang sedikit lagi sampai di mobil yang dinaiki oleh putrinya berteriak histeris saat mobil itu bergerak menjauh dari taman. Dia meraung bak orang gila sambil terus mengejar mobil yang kini sudah membawa dengan kendaraan lain. Tak ingin kehilangan putrinya untuk yang kedua kali, Brian segera berputar menuju ke tempat mobilnya terparkir. Mulutnya terus memohon pada Tuhan agar bisa menemukan mobil yang membawa putrinya pergi. Tuhan, tolong aku Tuhan, jangan biarkan aku terpisah dari Eleanor. Tuhan, aku mohon bantu aku menemukan jejaknya. Putriku sayang, ini ayah nak, tolong jangan pergi lagi, ucap Brian lirih sembali menyeka air matanya. Di dalam mobil, Elia duduk melamun. Dia bahkan mengabaikan Lepi yang terus menatapnya sejak tadi. Pikiran Elia sedang terbagi menjadi dua, satu terpikir akan keadaan ayahnya yang terlihat sangat menyedihkan, sementara yang satunya lagi terpikir akan nasib dari mobil yang sedang dinaikinya. Dalam keadaan kalut seperti ini, Elia benar-benar sangat membutuhkan sebuah sandaran. Dia butuh pelukan suaminya untuk memberi dia ketenangan, tapi sayang, saat ini mereka sedang berjauhan. Tidak mungkin juga Elia mengatakan hal ini pada Lepi, dia masih belum berani menceritakan rahasianya meskipun hubungan mereka sudah cukup dekat. Ah, sialan, sudah untung tidak bertemu Jack Gal. Sekarang malah harus berurusan dengan kadal buntung. Lagi pula kenapa Paman Brian bisa muncul di taman itu sih? Juga kenapa dia bisa tahu kalau yang sedang bersamaku itu Eleanor? Apa dia sudah tahu kalau anaknya masih hidup? Tapi bukankah Gabrieli menutup rapat tentang keberadaan Elia ya? Bagaimana Paman Brian bisa tahu? Astaga, kenapa hidupmu rumit sekali Elia? Satu masalah belum selesai muncul lagi satu masalah yang lain. Belum juga dengan Patricia. Aku yakin kucing belang itu pasti akan menggila jika tahu kalau pewarislah dari keluarga Young masih hidup. PR-ku benar-benar sangat banyak dan berbahaya. Semoga saja aku selalu sehat supaya bisa berdiri menopang Elia dari belakang. Lepi melihat ke arah belakang mobil untuk memastikan apakah Paman Brian mengikuti mobil mereka atau tidak. Dia lalu mengelus dada lega karena di belakang mobilnya hanya ada mobil para penjaga yang terus mengawal. Untung saja, gumam Lepi. Siapa yang untung kak? Tanya Elia sembari menatap dalam ke arah Lepi. Ah tidak, itu aku merasa beruntung karena penjaga mobil terus mengawal kita. Jadi kita tidak perlu merasa takut lagi kalau Jack Gal akan membuntuti kita, jawab Lepi gelagapan.
Kau salah Kak Lepi, entah itu jegal atau bukan. Setelah ini kita akan segera berhadapan dengan maut. Lebih baik kau berdoa semoga Kak Il datang tepat waktu untuk menyelamatkan kita semua. Kenapa El ya? Sejak tadi aku perhatikan kau terus saja menunjukkan ekspresi yang aneh. Apa kau mengetahui sesuatu? Dada Lepi berdebar kencang menantikan jawaban seperti apa yang akan disampaikan oleh Elia. Dia merasa sangat cemas, takut kalau Elia menyadari jika pria mengenaskan yang disebut sebagai pengemis adalah ayah kandungnya. Lepi tidak siap jika harus memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. Aku tidak, jawab Elia sambil menggerakkan tangan. Hanya saja perasaanku terus merasa tidak enak, seperti akan terjadi hal buruk pada kita setelah ini. Kak Lepi, kalau firasatku ini tidak salah, tolong berhati-hatilah. Selamatkan dirimu begitu ada celah. Kakak jangan memikirkan aku akan baik-baik saja asalkan kakak tidak terluka. Lepi tertegun mendengar ucapan Elia. Entah kenapa dia merasa kalau gadis yang sedang berbicara padanya bukanlah makhluk kecil yang biasanya selalu membuat tensi darahnya naik. Elia terlihat seperti orang yang memiliki kepribadian lain, perpaduan antara sikap dewasa dan juga keanggunan dalam tata bicaranya. Sangat jauh berbeda dengan sikapnya yang polos dan kekanak-kanakan. Hai, kau ini bicara apa Elia? Seperti cenayang saja yang bisa membaca masa depan. Kilah Lepi menutupi kebenarannya. Elia tersenyum kecut. Mungkin benar kalau dia adalah seorang cenayang, karena nyatanya dia memang bisa melihat masa depan. Tak ingin membuat Lepi curiga, Elia akhirnya memutuskan untuk memejamkan mata, berdoa agar bayangan yang dia lihat tidak benar-benar terjadi hari ini. Oh ya Elia, kapan kau akan mulai masuk ke universitas? Tanya Lepi memecah keheningan. Kalau tidak salah, sekitar 2 bulan lagi kak. Kenapa memangnya? Kakak mau kuliah juga? Ucap Elia balik bertanya. Tidak, kau saja sana, sahut Lepi cepat. Loh kenapa? Kak Il bilang kakak itu belum menyelesaikan pendidikan S1 karena sibuk berlenggak-lenggok di depan kamera saja selama ini. Mata Lepi melotot tidak percaya. Jadi pria tengik itu berani membongkar aibku dan menceritakannya padamu? Elia mengangguk. Dalam hati dia sedang menertawakan reaksi Lepi yang menurutnya terlihat sangat lucu. Sedikit hiburan yang bisa mengalihkan kekalutan dari masalah yang sedang membayangi hidupnya. Dasar pengkhianat. Awas saja kau Gabrieli. Sepulang dari sini, aku akan membuat perhitungan denganmu. Beraninya kau. Geram Lepi tak terima. Wajah Elia menyendu mendengar ucapan Lepi. Dia belum tahu apakah setelah ini mereka masih bisa bertemu dengan suaminya atau tidak. Karena dalam bayangan itu, dia dan Lepi sama-sama berlumuran darah. Tidak tahu kenapa dan apa penyebabnya. Hanya satu yang jelas, mobil yang dinaiki mereka akan segera mengalami musibah. Foto aneh. Sambil bersenandung, Reinhard berjalan menuju ruangannya Dr. Jackson. Dia mendapat laporan dari perawat jika ada seorang pasien anak-anak yang hanya mau diobati oleh dokter tersebut. Sebagai direktur rumah sakit, tentu saja Reinhard harus mengabulkan keinginan si pasien. Dia dengan rendah hati langsung mendatangi Dr. Jackson untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi. Tok, tok, tok. Dr. Jackson, apa kau ada di dalam? Lama tak ada jawaban, akhirnya Reinhard memutuskan untuk tetap masuk. Keningnya mengerut saat mendapati ruangan itu kosong. Bahkan AC di dalam ruangan tersebut pun tidak menyala, menandakan jika tidak ada orang yang masuk ke ruangan ini. Aneh, kemana perginya dia? Ini kan masih jam kerja. Tidak biasanya Dr. Jackson membolos seperti ini. Gumam Reinhard heran. Entah dorongan dari mana, Reinhard berjalan mendekat ke arah meja yang biasa digunakan oleh Dr. Jackson memeriksa berkas para pasiennya. Matanya kemudian tertuju pada sebuah foto yang tersembul dari laci meja. Foto siapa ini? Kenapa aneh sekali posenya? Karena penasaran, Reinhard akhirnya mengambil foto tersebut. Dalam foto itu terlihat seorang gadis dengan wajah berlumuran darah, namun sedang menatap kosong ke arah depan. Ada juga beberapa luka memar di bagian sudut bibir dan matanya, membuat Reinhard bergidik ngeri. Astaga, aku tidak menyangka kalau Dr. Jackson menyukai hal-hal yang berbau kekerasan seperti ini. Tapi kenapa wajah gadis ini seperti tidak asing ya? Di mana aku pernah melihatnya? Lama Reinhard berpikir mencoba mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu dengan gadis dalam foto tersebut. Saat sedang termenung, tiba-tiba saja wajah istrinya Gabrieli melintas di matanya. Kenapa malah wajah Elia yang muncul di mataku sih? Memangnya apa hubungan Elia dengan Dr. Jackson sampai-sampai dia memiliki fotonya? Posenya juga tidak biasa. Tidak mungkin juga kan Elia dianiaya oleh Dr. Jackson. Dia dokter yang baik, hanya orang sakit jiwa saja yang tega, Mam. Ucapan Reinhard terjeda. Dia menelan ludah saat menyadari sesuatu yang janggal dari hubungan yang baru saja dia sebutkan. Elia,
Dr. Jackson, Jackal, Jackson, Jackal, Jackson, Jackal, Jack. Oh astaga, apa-apaan ini? Teriak Reinhard shock. Jadi selama ini dokter yang dimaksud oleh Ellie adalah Dr. Jackson. Jadi dia orang yang disebut Jackal, si pembunuh berdarah dingin itu. Oh shit, aku harus segera memberitahu Gabrieli tentang hal ini. Semoga saja dia belum mengumpankan Lepi untuk memancing keluar. Aku harus segera menemuinya. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Reinhard bergegas keluar dari ruangan itu. Kemudian berlari dengan cepat menuju mobilnya. Tangannya yang masih menggenggam foto Elia nampak bergetar hebat. Dia tidak menyangka kalau orang yang menyebabkan istri sahabatnya mengalami trauma berada di satu tempat yang sama dengannya. Selamat siang Tuan Ray. Handle seluruh urusan di rumah sakit. Aku ada urusan yang sangat penting di luar. Dan satu lagi, katakan pada pasien yang sedang mencari Dr. Jackson, orangnya sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit ini, ucap Reinhard pada sekretarisnya. Reinhard segera melajukan mobilnya menuju grup Ma. Sambil mengemudi, dia mencoba menghubungi nomornya Gabrieli. Namun panggilannya tak kunjung dijawab, membuat Reinhard semakin frustasi. Sial, kau kemana Gabrieli? Ayo cepat angkat teleponku, ucap Reinhard kesal. Kesal karena tak juga dijawab, Reinhard membanting ponsel ke kursi di sebelahnya. Dia lalu menambah kecepatan mobil menerobos lampu merah, bahkan hampir menabrak pengendara lain. Biar saja dia tidak peduli, nanti jika ada panggilan dari pihak kepolisian, Reinhard tinggal membebankan masalah itu pada Gabrieli. Toh dia melakukan pelanggaran seperti ini juga demi menyelamatkan Elia, bukan untuk urusan pribadinya. Tak berselang lama, Reinhard akhirnya sampai di grup Ma. Dia segera keluar dari dalam mobil dan meninggalkannya sembarangan di depan pintu masuk perusahaan. Di mana Gabrieli? Tanya Reinhard pada salah seorang karyawan. Tuan muda sedang berada di ruang rapat bersama beberapa klien. Tuan Reinhard, silakan menunggu saja di ruangannya, jawab si karyawan sopan. Reinhard tak mengindahkan perkataan karyawan tersebut. Begitu tahu di mana sahabatnya berada, dia segera berlari menghampirinya. Brak. Gabrieli yang saat itu sedang gundah terperanjat kaget saat pintu ruangan meeting didobrak dengan sangat kuat dari arah luar. Keningnya mengerut melihat kemunculan Reinhard yang datang dengan napas terengah-engah. Apa gajimu cukup untuk mengganti pintu yang kau rusak, Rein? Tanya Gabrieli dingin. Ares menghela napas. Sudah cukup, ruangan ini terasa mencekam diakibatkan tuan mudanya terus saja mengamuk karena meeting tak kunjung selesai. Ares paham betul kalau tuan mudanya sedang sangat khawatir memikirkan nyonyanya. Dan sekarang malah datang lagi satu masalah yang Ares yakin akan membuat emosi tuan mudanya semakin memuncak. Persetan kalau kau ingin mengancamku, Gap. Ada hal yang jauh lebih penting dari masalah pintu yang rusak ini. Saut Reinhard kemudian berjalan mendekat. Lihat apa yang aku bawa untukmu. Gabrieli segera melirik pada semua orang yang ada di dalam ruang meeting. Pergi sebelum aku mematahkan kaki kalian semua. Baik tuan muda. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, Gabrieli mengulurkan tangan ke arah Reinhard meminta foto yang tadi ditunjukkan. Sebelah alisnya terangkat ke atas melihat foto aneh yang ada di tangannya. Leluconmu sangat tidak menarik, Rein. Apa maksudmu memberiku foto sampah seperti ini, ha? Bentak Gabrieli kemudian membanting foto tersebut ke atas meja. Astaga Gabrieli, coba kau perhatikan baik-baik siapa yang ada di dalam foto itu. Sampah kepalamu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa yang ada di dalam sana. Ucap Reinhard balas membentak dengan sangat sengit. Gabrieli dibuat bingung dengan reaksi Reinhard. Penasaran, dia akhirnya kembali melihat foto itu dengan seksama. Bola matanya seakan ingin melompat keluar begitu dia sadar jika gadis yang berada di dalam foto tersebut ternyata adalah istrinya. Dada Gabrieli seketika bergemuruh melihat betapa mengerikannya kondisi Elia di dalam foto itu. Wajahnya berlumuran darah dengan luka lebam dan robek di beberapa bagian. Dan juga dalam foto itu tubuh Elia dibiarkan polos tanpa tertutup selai benang pun. Ini di mana kau menemukannya, Rein? Katakan padaku, di mana kau mendapatkan foto sialan ini, Reinhard? Amuk Gabrieli mulai tak terkendali. Foto ini aku temukan di salah satu ruangan dokter yang bekerja di rumah sakit milik keluargamu. Aku tidak sengaja melihatnya terselip di laci meja kemudian mengambilnya. Dr. Jackson, dia adalah dokter yang mencelakai istrimu 7 tahun lalu, yang artinya dia adalah Jackal, orang yang sedang kalian buru. Jawab Reinhard dengan jelas. Brak, brengsek. Jadi selama ini aku sudah memberi makan iblis yang hampir merusak masa depan istriku. Keparat, bagaimana bisa aku tidak menyadari hal ini? Dan kau Ares, kemana otak cerdasmu itu, ha? Dasar bodoh, sia-sia aku menempatkanmu di sisiku selama ini. Ares dan Reinhard hanya bisa berdiri diam melihat kemurkaan Gabrieli. Saat suasana sedang mencekam, tiba-tiba ponsel milik Reinhard berdering. Dia langsung mengangkat panggilan tersebut begitu tahu siapa yang menelponnya. Halo Bibi, ada apa? Reinhard, tolong berikan ponselmu pada Gabrieli sekarang.
Sejak tadi Bibi menghubunginya tapi tidak ada jawaban. Reinhard melihat ke arah Gabrieli, dia kemudian segera memberikan ponselnya. Ibumu ingin berbicara. Dengan cepat Gabrieli mengambil ponsel dari tangan Reinhard. Dia bisa merasakan kalau ibunya akan menyampaikan hal buruk padanya. Halo Bu, kalau kau sudah memutuskan untuk membuat rencana, jangan sampai lengah Gabrieli. Rencana itu bisa menjadi bumerang untukmu sendiri kalau kau sampai gagal memainkan waktu. Mendengar perkataan ibunya, sontak saja Gabrieli menjadi sangat khawatir. Pikirannya langsung tertuju pada Levi dan juga Elea yang saat ini sedang berada di luar rumah. Bu, tolong beritahu aku apa yang sedang terjadi. Elea berada dalam bahaya. Saat ini Jegal sedang mengikuti mobil mereka. Oh ya Gabrieli, tolong katakan pada Reinhard lain kali berhati-hatilah sedikit. Dia keluar sambil membawa fotonya Elea tanpa menyadari kalau Penry mengikutinya diam-diam. Karena kecerobohannya itu, sekarang Levi dan Elea harus bertaruh nyawa. Apakah bisa melarikan diri dari kejaran Jegal atau tidak? Sebenarnya ibu bisa saja menolong mereka, tapi ibu sedang malas sekarang. Cepat pikirkan cara sebelum Jegal menangkap Elea, karena di sana ada orang lain juga yang sedang mengejar istrimu, Brian. Mereka kini sedang saling mengejar. Tanpa pikir panjang lagi, Gabrieli langsung melemparkan ponselnya. Reinhard ke lantai kemudian berlari keluar begitu mengetahui keadaan istrinya. Disusul oleh Ares dan juga Reinhard yang kaget melihat reaksi Gabrieli setelah berbicara dengan ibunya. Dengan tergesa-gesa, ketiga pria itu masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan perusahaan. Dengan Gabrieli yang berteriak seperti orang gila meminta Ares untuk secepatnya pergi menyusul Elea.